Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisya Syara NIM 245003192 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan video dari beberapa aplikasi yang telah dipelajari selama pembelajaran aplikasi teknik sipil selama di kelas. Nah, di sini ada beberapa aplikasi. Yang pertama ada Klimwood, lalu ada Cropwood, lalu ada ArcGIS, lalu ada Hack HMS, dan ada Hackras. Nah, yang pertama ini ada Klimwood. Klimwood ini merupakan database iklim dari FAO yang berisi data iklim dari berbagai wilayah di dunia. Data yang tersedia meliputi curah hujan, suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan lama penyinaran matahari. Nah, data ini tuh digunakan sebagai input pada Cropwood untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan irigasi. Langsung saja kita membuka aplikasinya. Kita buka saja aplikasi Klimwood 2.0-nya. Nah, setelah dibuka terdapat tampilan seperti ini. Kita di sini bebas bisa memilih berdasarkan titik koordinat atau berdasarkan negara. Nah, di sini saya akan langsung memilih berdasarkan negara saja dan saya memilih negara Indonesia. Lalu kita klik ini, display all station within selected country. Lalu di sebelah kiri ini terdapat peta Indonesia dan di sebelah kanan ini ada curah hujan dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Di sini saya akan memilih Lembang, lalu kita export selected stationnya. Klik exportnya, lalu kita berikan nama di sini Lembang. Lalu di sini eh, kita bebas pilih mau disimpan di mana. Untuk mempermudah, saya akan menyimpannya di sini. Lalu kita isi. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, artinya itu sudah berhasil terekspor. Ini kita oke saja. Mungkin sekian video Klimwood yang dapat saya buatkan. Lalu selanjutnya kita ke tutorial tentang Cropwood. Penggunaan Cropwood maksudnya. Nah, pada Cropwood ini, Cropwood adalah software dari FAO yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman, kebutuhan irigasi, serta menyusun pola tanam berdasarkan data iklim dan karakteristik tanaman. Nah, kita langsung saja buka aplikasi Cropwood-nya. Selanjutnya, kita buka saja aplikasi Cropwood 8.0. Nah, setelah tertampil seperti ini, kita pilih setting. Nah, setting ini tuh untuk mengatur satuan yang akan digunakan pada proses perhitungan. Lalu kita pilih option. Pada bagian option ini kita dapat mengatur satuan data seperti suhu, terus curah hujan dalam milimeternya. Nah, untuk limit ini, untuk ET Openman-nya di sini ada from climatic data atau from temperature. Di sini saya akan menggunakan from climatic data. Lalu untuk temperaturnya di sini ada minimum atau maksimum temperatur dan ada rata-rata temperatur. Di sini saya akan menggunakan minimum dan maksimum. Lalu untuk kelembapannya di sini ada kelembapan persen atau KPA. Saya akan menggunakan persen. Lalu untuk kecepatan anginnya di sini ada kilometer per hari atau meter per detik. Di sini saya akan menggunakan kilometer per hari. Lalu untuk penyinaran matahari ada per jam, persen atau fraction. Di sini saya akan menggunakan per jam. Lalu untuk ETO-nya di sini ada milimeter per hari atau milimeter per periode. Di sini saya akan menggunakan milimeter per hari. Nah, untuk rainfall-nya kita pindah ke persen. Kita ubah menjadi persen. Lalu untuk non-rise, untuk rise schedule, untuk land preparation-nya ini tidak usah diganti, jadi kita langsung okekan saja. Lalu selanjutnya kita klik climate. Nah, data climate ini tuh didapatkannya dari aplikasi Climwood yang telah kita dapatkan tadi. Ini masukkan datanya yang telah kita dapatkan. Nah, kita pilih lembang.pen. Di sini kita telah mendapatkan suhu minimumnya, suhu maksimum, kelembapan, kecepatan angin, sinar matahari, dan evapotranspirasinya. Lalu di sini untuk rain, di sini kita untuk mendapatkan rata-rata curah hujan, ini kita klik open, lalu pilih lagi data yang dari Climwood. Kita pilih lembang.cli. Di sini kita telah mendapatkan rata-ratanya. Lalu kita pilih crop untuk kebutuhan tanamannya.
kita pilih tanaman padi. Sini kita pilih rice, lalu oke. Nah, di sini langsung keluar kebutuhannya. Lalu untuk soil, di sini kita memilih jenis tanah black clay soil. Di sini juga keluar hasil jenis tanahnya. Lalu untuk CWR sudah otomatis terisi, untuk schedule juga sudah otomatis terisi. Nah, untuk crop pattern di sini kita untuk memilih tanaman apa saja yang akan kita tanam. Di sini saya akan memilih tanaman padi, lalu padi lagi. Nah, lalu kita pilih mangga. Tanam ini saya akan menanam mangga. Nah, planting date yang kedua ini tuh harus sesudah planting date yang pertama gitu. Jadi nggak boleh sama. Jadi ini kita ubah. Aduh. Lalu ini juga kita ubah 01 berarti 06, 05 aja dulu. Ini 01, 09. Nah, untuk di sininya persennya kita harus sampai 100%. Jadi ini kayak saya 40%, untuk areanya juga 40%, dan ini 20%. Lalu kita klik scan. Nah, jika error berarti di crop pattern yang planting date-nya ini ada yang harus diperbaiki. Coba kita klik ya, 6. Nah, kita langsung klik scan. Nah, jika sudah seperti ini, kebutuhan airnya sudah keluar ya teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat charge pada climate. Nah, charge ini tuh berfungsi menampilkan grafik data iklim bulanan yang digunakan dalam perhitungan seperti suhu maksimum, suhu minimumnya, terus ada kelembapan, lalu ada kecepatan angin, ada penyinар matahari, ada radiasi, ada hujan, dan lain-lain. Nah, ini tampilan 3D-nya. Di sini tuh eh, dapat memudahkan pengguna eh, untuk melihat perubahan kondisi iklim setiap bulannya. Nah, untuk crop tidak bisa dilihat, tidak chartnya. Untuk CWR di sini kita bisa lihat chartnya. Nah, untuk CWR ini tuh menampilkan fungsi grafiknya kebutuhan air tanaman setiap periode. Nah, grafik ini tuh menunjukkan jumlah air yang dibutuhkan tanaman berdasarkan kondisi iklim dan fase pertumbuhannya. Lalu untuk schedule juga ini menampilkan grafik jadwal pemberian air irigasi. Nah, grafik ini tuh dapat diketahui kapan irigasi dilakukan dan berapa banyak air yang harus diberikan agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi gitu. Kita bisa tampilkan juga 3D-nya. Mungkin sekian tutorial Klimot dan Cropot yang dapat saya buatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kita lanjut ke Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gisya Syara, NIM 245003192. Baik, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi ArcGIS. Nah, baik, ArcGIS ini adalah perangkat lunak sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial dalam bentuk peta digital. Nah, ArcGIS ini berfungsi untuk membuat dan mengedit peta, melakukan analisis spasial seperti overlay, buffer, dan clip, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta yang informatif. Baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasi ArcGIS-nya. Baik, jadi ini adalah tampilan utama pada aplikasi ArcGIS. Sekarang kita klik yang blank map, lalu oke. Nah, langkah pertamanya kita harus setting proyeksi koordinat sesuai dengan lokasi tinjauan kita. Yaitu caranya kita klik layer, lalu klik kanan, lalu properties, lalu kita project koordinat system, lalu cari yang UTM, lalu pilih WGS 84. Nah, WGS 84 itu sistem referensi koordinat geodetik standar global yang
menggunakan untuk pengguna pemetaan, terus navigasi, dan GPS gitu. Sekarang kita pilih yang North, karena posisinya Danau Toba ini berada di PGS 84, zona 47 North. Nah, kita pilih yang 47 North. Lalu apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita masukin data DEM yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Pak Willy. Caranya kita ke add data, lalu kita cari di mana dia berada. Nah, di sini data DEMNAS-nya totalnya ada 8, 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita add. Lalu ini kita yes-kan semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita okekan saja. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman semuanya. Nah, jadi di dalam satu kotak ini ada high. Nah, ini tuh high yang paling tertinggi. Lalu ada low, ini paling rendah gitu. Ini informasi elevasinya. Lalu di sini ada -10. Nah, -10 itu artinya ada di permukaan dasar laut. Kalau ada di 1000 ini artinya di bukit dataran tinggi, biasanya di bukit yang gitu-gitu. Lalu karena ini masih terbagi-bagi di beberapa, terpisah-pisah di beberapa kotak, kita gabungkan menjadi satu raster. Ini kecilkan dulu. Nah, caranya kita ke search, di sini kita cari mosaic to new raster. New raster. Ini typo. Nah, kita pilih yang paling atas. Ini tuh fungsinya untuk menggabungkan satu menjadi satu. Nah, untuk inputnya kita select dulu Demnasnya, lalu pindahkan ke sini. Lalu untuk outputnya, ini kita pilih ke cari mau simpan di mana. Di sini. Nah, kita buat file baru, yaitu kita beri nama GIS saja. Bentar. Lalu klik GIS-nya, lalu kita add. Nah, untuk raster ini kita beri nama dem gabung dotif. Lalu untuk pixel type-nya ini kita pilih yang 32 bit yang float. Lalu untuk number of bands-nya kita pilih satu agar menjadi satu file gitu. Lalu di sini kita okekan saja. Oh, untuk ini kita beri nama dem gabung dotif. Lalu kita okekan saja. Baik, kalau ada globe yang seperti ini di sini itu artinya sedang memproses. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, baik, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang data Demnas ini sudah kita tidak butuhkan lagi. Jadi kita remove saja. Nah, untuk selanjutnya, eh, sekarang kita akan proyeksikan demnya. Nah, kita cari ke search, cari define project. Define project. Nah, kita pilih yang kedua. Untuk inputnya ini kita masukkan dem gabung. Lalu karena koordinat sistemnya masih unknown, kita ke geografik, lalu kita ke Word, lalu WGS 84. Oke, lalu kita okekan. Nah, ini sudah selesai. Jika yang seperti ini, nggak usah panik. Kita klik kanan, kita zoom to layer. Nah, untuk melihat apakah posisinya ini sudah benar ada di Danau Toba apa belum, itu caranya kita ke klik kanan, klik add, lalu add base map, lalu kita pilih imagery, lalu add. Kita tunggu lagi.
Nah, ini masih berproses ya, teman-teman. Nah, ini sudah pas dan sudah benar ada di sini. Lalu untuk ada di Danau Tobanya maksudnya. Lalu untuk selanjutnya sekarang kita ke project raster. Project raster. Nah, kita di sini pilih yang paling atas. Nah, sekarang ini tuh untuk mengikat ke UTM-nya. Nah, sekarang kita diam gabung untuk inputnya. Untuk outputnya di sini kita beri nama dem project. Project.div. Lalu save. Lalu untuk outputnya ini kita ke project lagi, kita ke UTM, radius 84, node, kita pilih 47 node. Lalu oke. Nah, lalu kita okekan saja. Lalu sedang proses lagi. Nah, untuk dem projectnya ini sudah selesai. Sekarang kita masukin si topografinya, yaitu ke add data. Kita cari menyimpannya di mana. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita pilih yang annotation dan polyline. Lalu oke. Lalu add. Kita tunggu. Ini oke kan? Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita sekarang ke search lagi. Kita cari kontur. Kita pilih yang 3D. Lalu untuk input rasternya, kita pilih yang dem project. Nah, di sini seperti biasa kita beri nama kontur 15. 15.shp. Ini typo kontur. Lalu kita save. Nah, untuk intervalnya ini kita 15. Lalu habis gitu oke kan saja. Ini kita loading lagi. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mencari nilai kemiringan lahannya. Kita ke search lagi, kita cari slope. Nah, kita pilih yang 3D. Lalu untuk input rasternya kita pilih yang dem project. Untuk outputnya seperti biasa kita beri nama slope.tip. Kita biar dulu. Lalu ini kita save. Nah, untuk ininya kita biarkan saja tidak ada yang diganti. Untuk outputnya ini kita persen rise. Lalu kita okekan saja. Ini menunggu lagi. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, semuanya sudah ada. Lalu selanjutnya kita ke search lagi, kita cari resample. Nah, kita pilih yang paling atas. Ini itu untuk merubah resolusi spasial dan raster dataset kita dan juga men-setting nilai interpolasinya. Nah, lalu sekarang kita untuk inputnya kita pilih dem project. Seperti biasa di sini kita beri nama dem30.div. Lalu outputnya tidak ini save. Untuk outputnya tidak usah diisi. Nah, untuk X dan Y-nya kita ubah menjadi 30. Lalu setelah itu kita okekan saja.
Ini kita tunggu lagi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita matiin dulu base mapnya, karena ini biasanya bikin error. Nah, agar tidak error, kita ke geoprocessing, lalu kita ke ini. Lalu kita pilih parallel processingnya. Nah, di sini kita nol, isi dengan nol, karena ini agar tidak error ya. Lalu kita okekan saja. Nah, selanjutnya kita ke customize, lalu ke ini, extension. Kita harus pastikan ini sudah di checklist semua ya. Ini kita checklistkan semuanya. Lalu close. Nah, selanjutnya kita ke search lagi. Kita di sini cari fill. Nah, fill ini tuh eh, untuk mengisi poin atau kekosongan data raster eh, dan untuk menghilangkan bila ada kesalahan kecil. Sekarang kita ke yang paling ini, fill spatial analysis. Lalu untuk inputnya ini pilih DEM yang 30. Untuk outputnya di sini kita beri nama seperti biasa field.if saja. Lalu save. Lalu oke. Kita tunggu lagi. Nah, ini kita matikan dulu ya. Nah, selanjutnya kita eh, ke search, kita pilih flow direction. Sebelumnya ini kita eh, mati-matikan dulu. Ini untuk menentukan arah aliran. Lalu di sini kita pilih yang paling atas. Nah, untuk inputnya di sini kita pilih .tif, field.tif. Nah, untuk outputnya kita di sini beri nama flow direction.tif. Kita singkat saja fdr.tif. Lalu save. Lalu oke. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Itu artinya sudah benar. Nah, lanjut sekarang kita ke search. Kita cari flow accumulation. Nah, kita pilih yang paling atas. Untuk inputnya kita pilih ini flow direction. Terus ini kita beri nama di sini uh, flow accumulation.tif. Kita singkat facc.tif. Lalu kita save. Lalu oke. Nah, ini tuh untuk menganalisis air yang terakumulasi berdasarkan flow direction. Nah, di sini memang agak lama nunggunya, kata apa bisa sekitar 5 menitan, jadi kita tunggu. Nah, baik teman-teman, ini flow accumulation-nya sudah muncul dan flow direction-nya juga sudah muncul ya. Maaf tadi ada kekeliruan sebentar. Nah, teman-teman, ini flow accumulation-nya sudah muncul dan flow direction-nya juga sudah muncul. Maaf, tadi ada kendala sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita di sini bisa lihat ada putih-putihnya. Ini tuh aliran sungainya gitu. Nah, agar lebih jelas lagi aliran sungainya, kita klik kanan, flow accumulation-nya, kita ke properties, kita ke simbology, kita ke classified. Di sini kan 5, kita ubah menjadi 2. Lalu ke classify, di sini
yang ininya kita dekatkan ke nol tapi jangan sampai nol. Lalu kita okekan. Nah, untuk ini warnanya kita no color. Untuk ini menjadi biru. Lalu oke, kita matiin dulu. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bisa zoom out dulu. Kita bisa lihat apakah nah, si situasi Sungai Silahar ini masuk ke aliran airnya apakah masuk ke sini apa tidak, aliran sungainya gitu. Kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa membuat titik bendungnya. Kita lihat dulu di sini. Nah, saya akan membuat di 20A yang ini. Nah, Sungai Silahari ini kan dipilihnya yang 20A, segmen 20A. Nah, ini tuh agar outletnya berada tepat pada jalur sungainya sehingga hasil delineasi dasnya itu menjadi akurat. Nah, sekarang kita membuat titik bendungnya. Nah, sekarang kita akan membuat titik bendungnya. Kita ke katalog, lalu kita cari di mana folder kita menyimpan spesies di file di GIS. Hmm, ini di mana ya nyimpannya? Nah, kita di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita ke new, lalu kita ke save file. Di sini kita beri nama titik Bandung. Lalu selanjutnya ke edit, kita cari WGS 84. Kayaknya di sini deh, di sini. Kita pilih WGS 84 soalnya. Ke World Dunia WGS 84. Nah, oke. Di sini kita okekan saja. Nah, kita ubah dulu warnanya di sini. Menjadi merah. Merah ini. Lalu oke. Lalu setelah itu, nah untuk selanjutnya kita ke editor. Lalu kita start editor. Lalu titik bendung ini. Lalu oke. Lalu continue. Lalu ke editor lagi. Lalu ke editing Windows. Lalu ke create. Nah, ini. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kita simpan ininya di sini. Lalu setelah itu, eh, nah ini kan udah simpan di sini. Ini tuh harus masuk ke yang 20A tadi. Sudah masuk ya. Ini harus disimpan di dalam airnya juga gitu. Lalu selanjutnya kita ke editor lagi, kita stop editing, terus yes. Nah, ini sudah ada ya di sini. Nah, setelah itu, selanjutnya kita ke search lagi, kita cari Snappo PowerPoint. Ini Snap. Kita pilih yang paling atas. Nah, untuk input rasternya kita titik bendung. Untuk input accumulationnya yang flow accumulation. Nah, di sininya kita beri nama snappo.tif. Lalu kita save. Lalu oke. Ini kita tunggu lagi. Kita lihat di sini harusnya ada satu kotak yang berubah. Nah, ini kotak ini sudah berubah.
Nah, selanjutnya kita ke search lagi, kita cari watershed. Kita pilih yang paling atas. Nah, untuk inputnya ini kita yang ini. Flow direction, untuk input rasternya kita pakai yang Snappo. Nah, untuk ini di sini kita beri nama dash.tiff. Lalu save. Lalu oke. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah. Nah, sudah ada. Ini dashnya gede banget, jadi kita bisa ini zoom to layer. Lalu selanjutnya kita ke search lagi. Kita cari raster to polygon. Polygon. Kita pilih paling atas. Lalu untuk inputnya ini kita masukin dash.tiff. Lalu di sini kita beri nama dash.shp. Lalu kita save. Lalu di sini kita okekan saja. Nah, sudah muncul warna pink. Lalu kita pilih warna ya di sini. Nah, kita pilih warna apa ya? Blue. Ini kita ubah menjadi 2. Ininya no color aja deh. Nah, di sininya kita warna pink aja. Ini 2, lalu kita oke. Nah, kita bisa ganti-ganti ya ke dash. Sebentar. Kita ke dash.tiff, klik kanan, lalu properties. Lalu kita ke display, transparannya kita ubah menjadi 50 aja. Lalu ke simbologi. Nah, di sini kita ke classify, di sininya kita ubah menjadi 1. Lalu untuk warnanya kita menjadi warna pink, lalu apply, lalu oke. Nah, sudah muncul. Coba kita lihat di base mapnya, kita nyalain. Ya, seperti biasa error. Jadi kita matikan saja base mapnya. Kita langsung, setelah ini, kita langsung saja membuat ke ini ya, outline-nya. Kita membuat legenda. Kita pindah ke sini, lalu kita klik kanan, lalu kita ke page and print. Lalu di sini kita ubah menjadi ukuran A3. Ini, lalu ini landscape. Lalu kita okekan saja, ini nggak usah ada yang diganti ya. Kita okekan saja. Kita tunggu. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kita ke menambahkan rektangelnya terlebih dahulu. Di sini tambah segini cukup. Lalu kita klik kanan ke properties. Nah, di sininya no color. No apply, lalu oke. Terus selanjutnya kita tambahkan lagi rectangle ke sini. Di sini. Lalu tambahkan lagi di sini. Ini kita sini. Kita paskan, tambahkan lagi di sininya. Lalu kita sama di enggak kasih warnain, no fill. Play, oke. Lalu kita ke mana tadi, properties. Oke. Kita ke properties.
Oke, sini udah belum pas kayaknya ya. Ini deh, agak majuin dikit. Nah, belum sedikit lagi. Nah, baik, sekarang kita bisa menambahkan arah mata anginnya, yaitu kita ke insert, not raw, kita pilih di sini bebas, mau yang mana, saya mau yang ini. Kita agak perbesar, lalu kita simpan di sini. Untuk warnanya, ini kita ubah ke sini. Nah, lalu selanjutnya kita menambahkan legenda di sini, di sini, di sini. Lalu selanjutnya kita ke insert lagi, kita ke title, enggak, kita ke teks. Nah, di sini kita harus hati-hati, kalian kecil banget. Kita beri nama, mana, ini. Peta kemiringan. Lalu ininya, des, si takurak, Sumatera Utara. Nah, untuk size-nya, kita perbesar. Kita apply dulu deh. Kita pindahkan. Ini kita size 15. Terus ininya 5. Coba. Kita lihat. Masih kegedean. Kayaknya di sini 10. Ini 10. Ini 3. Nah, ini pas. Kita oke kan. Kita simpan di sini. Hmm, kayaknya kita tambah rectangle lagi deh. Di sini. Sebentar. Di kanan properties, color, apply, oke. Nah, selanjutnya kita masukin insert lagi, kita tambah data frame, kita simpan dulu di sini, kita sesuaikan dulu. Di sini kita ke add base map, kita pilih yang topografi aja, lalu kita add di sini, kita loading dulu, ke sini lihat, terus kita zoom in, loading. Sebentar. Baik teman-teman, sebelum kita menambahkan base map di sini, sekarang kita menambahkan dulu legendanya dengan cara kita ke insert, lalu ke legend, lalu dari sini sampai ke bawah sini kita pindahkan. Kita di sini pilih dash saja, lalu kita pindahkan ke sini, lalu next, lalu ininya kita nextkan dulu saja, next, 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 finish. Kita simpan di sini, lalu kita ke style, kita yang ini aja siapa tahu bagus, apply. Oke, ini kita simpan di sini. Terus selanjutnya kita menambahkan logo undian terlebih dahulu ke picture, lalu kita pohon ke download. Sebentar. Nah, ini. Kita copy. Baik, sekarang kita masukin dulu grid line-nya. Kita ke layer, lalu ke properties, lalu ke grid, new grid. Di sini next. Di sininya kita pakai 30 dulu deh. Next, next, finish, apply. Oke, kita lihat. Karena masih kekecilan, sekarang kita ubah. Sini, sini. Properties. Grid yang ini kita style. Hmm, ini 10 aja. Ini 10. Kita play. Oke, play. Oke, kita lihat. Wow, malah nambah kecil. Jadi kita ke style lagi. Kita ke, oke, kita ke mana ya? Size. Position. Notation. Sebentar. Ini dulu. Kita lihat. Hmm, kayaknya masih kecilan. Coba kita 80. Cukup segini aja. Baik, selanjutnya kita menambahkan informasi pulau di sini dengan cara ke insert, lalu data frame. Kita ke sini, kan dulu sesuaikan. Lalu selanjutnya kita ke add base map. Kita pilih yang topografi, lalu add. Kita menunggu lagi. Nah, ini sekarang kita ke sini. Lalu kita ke add. Kita masukin dash.shp lalu add. Di sini kita di sini
warnanya rose. Lalu setelah itu kita beri rectangle segini. Tunggu, ini kita properties, lalu ininya no color, lalu ininya pink lagi, ininya 5, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini, kita cek. Ini kurang jauh, jadi kita agak jauhin dulu. Nah, kita lihat lagi. Nah, baik. Jadi menurut saya ini udah pas ya. Di sini kita bisa menambahkan ini ya, gridnya. Kita ke properties, lalu kita ke grid. Di sini grid, kita next aja di sini. Lalu kita apply. Kayaknya masih gedean, jadi kita ubah lagi ukurannya ke properties. Ini mungkin 0, enggak 0, ininya 10. Ini 10, coba apply, oke. Apply. Wow, kecil banget. Kita ini jadi 60. Coba aja. Coba apply, oke, apply. Masih kegedean. Coba, ini 2. Ini 80. Ini 2, ini 80. Nah, masih udah lumayan ini. Ini 5. Ini 5. Ini 70. Ini 80. Yang masih kegedean, berarti kita coba di sininya 8. Nah, ini cukup kasih segini. Yang masih kegedean ya. 10 deh. Nah, mungkin segini saja. Lagi. Nah, udah pas. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita ke file. Lalu kita ke export map. Kita tunggu. Kita di sini pindahkan ke sini. File kuliah. Ke Aptek. Di sini kita peta kemiringan Dasytakur. Lalu ininya kita JPG. Lalu save. Kita tunggu. Kita lihat. Apakah di sini sudah ada peta kemiringan Dasytakur. Nah, sudah ada. Baik, mungkin sekian saja video tutorial aplikasi ArcGIS dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gisya Jara NIM 245031092. Baik, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial terhadap penggunaan aplikasi HKMS. Nah, jadi HKMS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pemodelan hidrologi seperti menganalisis proses hujan menjadi limpasan, menghitung debit banjir, serta mensimulasikan kondisi daerah aliran sungai. HKMS ini membantu dalam perencanaan dan evaluasi sistem drainase, pengendalian banjir, serta pengolahan sumber daya air. Baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasi HKMS-nya. Baik, ini adalah tampilan utama pada aplikasi HKMS. Nah, langkah utamanya kita akan membuat project baru dengan memilih menu file. Lalu kita new. Nah, di sini kita beri nama Dasytakurak. Lalu di sini kita simpan di mana kalau bisa sama dengan ArcGIS. Di sini kita select, lalu satuannya ini metrik, lalu create. Nah, lalu selanjutnya kita ke komponen. Nah, di sini kita bisa membuat basinnya, basin model manager. Lalu di sini kita new, lalu kita beri nama Dasytakurak. Di sini tidak usah pakai, di sini bisa pakai spasi ya teman-teman. Lalu kita create, lalu X. Nah, selanjutnya kita ke GIS, kita klik dulu ini ya. Kita ke GIS. Ini. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik Dasytakuraknya, kita ke GIS, kita ke koordinat sistem, lalu predefine, lalu ini ke UTM,
Nah, ininya kita UTM zone-nya kita pilih ke 47. Lalu ininya North, ininya datumnya pindahkan ke WGS 84, lalu select, lalu set. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menambahkan datanya. Nah, eh, di set ini tuh kita sudah selesai. Jadi kalau kita input datanya pasti akan sesuai gitu. Terus sekarang kita ke komponen lagi. Kita ke Tiran Data Manager. Lalu kita new. Di sini Tiran satu aja. Lalu next. Lalu di sini eh, kita masukin yang kita masukin DEM 30 dotif. Gimana ya? Kita cari dulu di mana dia berada. Nah, kita cari DEM 30 dotif. Kita pilih yang JPG ya, teman-teman harusnya. Coba kita cobain ini, select. Ini vertical unitnya meter, lalu kita finish. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Kita ke das, klik das. Kita lihat dulu. Nah, udah ada, kita ke das. Lalu untuk tirennya, kita pilih tiren 1. Kita save yang atas. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita di sini eh, ke GIS lagi. Lalu kita ke processing. Nah, ini untuk memperbaiki data raster yang error. Ini loading. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke GIS lagi. Terus kita ke proses drainage. Nah, dia ini akan mendeterminasikan drainase atau aliran di data elevasi. Nah, ini harus kita tunggu lagi. Lumayan agak lama dan membutuhkan waktu. Nah, baik teman-teman, ini sudah keluar ya aliran sungainya. Kita bisa lihat. Nah, garis-garis ini itu adalah aliran sungainya. Nah, lalu sekarang kita ke ini kita perbesar dulu deh. Nah, sekarang kita ke GIS lagi. Lalu kita klik Identify Stream. Nah, lalu ini kita isi 25. Oke. Nah, ini semakin kecil alirannya, maka eh, akan semakin kelihatan gitu. Nah, ini yang warna putih ini biasanya anak sungainya. Nah, ini lebih kecil dibandingkan yang warna oranye dan coklat ini. Nah, selanjutnya kita ke GIS lagi. Kita breakpoint. Di sini import. Ini masukkan eh, si data yang telah kita buat di ArcGIS. Kita cari yang di sini. Di data. Kita pilih yang titik bendung.shp. Lalu oke, lalu import. Kita cari titik bendungnya. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita ke, lalu sekarang kita ke GIS, kita ke delineate, lalu di sini subasin kita beri nama SB, lalu reach-nya ini R, lalu ini insertnya yes, junction-nya kita beri nama J, lalu ininya yes, lalu delineate. Nah, ini kita tunggu lagi.
Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Totalnya di sini kita ada 7 subbasin. Lalu selanjutnya sekarang kita pilih ubah tampilannya agar lebih bagus, yaitu caranya kita klik view, lalu map layer, lalu kita matikan ini flow accumulation, kita matikan yang tidak dibutuhkan, kita nonaktifkan. Flow accumulation, flow direction, sync location, dan sync fill-nya. Lalu kita X. Nah, jadi deh ini aliran sungainya. Lalu selanjutnya kita ke map layer, lalu kita add, kita tambahkan das.shp, lalu select. Nah, ini sudah keluar ya aliran sungainya. Kita ke view lagi, kita ke map layer. Jauh, oh ininya 50, ininya light pink. Nah, ini apply, lalu oke. Nah, ini sudah lucu warnanya. Nah, selanjutnya kita input data hidrologi. Yang pertama kita klik ke parameter, lalu yang kita gunakan itu di sini ada loss, ada transform, ada base flow, dan ada routing. Nah, yang pertama kita cek dulu lossnya. Ini kan masih initial and contents. Lalu kita change metode, lalu kita yes. Di sini kita pilih SCS eh, yang curve number. Lalu kita change. Nah, lalu setelah itu kita setting ke parameter transform. Kita ke parameter, kita ke transform. Ini kan masih ini Clark unit. Kita change metode lagi, kita yes. Ini kita di sini cari yang nah ini yang Schneider unit standar karena di sini kita menggunakan Schneider dan SCS. Jadi kita yang pertama Schneider dulu. Lalu change. Lalu selanjutnya kita ke parameter, kita ke base flow, lalu change metode, lalu yes. Nah ini kan kita nonkan, kita abaikan jadi change. Lalu selanjutnya kita ke parameter lagi, kita ke routing, lalu kita change metode, ini kita pilih yes lagi. Ini kita cari yang pastikan routingnya ini like routingnya, lalu kita change. Lalu kita membuat duplikat si dasi takurak untuk yang kedua, yaitu kita kan menggunakan metode SCS dan Schneider. Karena yang Schneider udah, sekarang kita buat yang SCS. Caranya kita klik si dasnya, klik kanan, lalu kita create copy. Nah ini. Lalu di sini kita beri nama eh, dasi takurak SCS. SCS. Lalu kita copy. Nah, ini sudah ada. Lalu sekarang kita ke parameter lagi. Sesuaikan untuk metode transfer plus Schneidernya menjadi SCS ya. Nah, kita yang pertama itu sesuaikan lagi untuk metode transformnya ke parameter transform. Ini ke change metode, yes. Ini kita cari yang Schneider SCS. SCS. Nah ini kita lagi. Lalu change. Ini kita pastikan lagi ya. Parameter, lalu lossnya sudah, lalu ininya SCS, dan sebenarnya tidak, routingnya like. Oke, jadi yang diganti di SCS ini hanya si transformnya saja. Nah, lalu selanjutnya kita lihat Excel yang dikirim oleh dosen pengampu kita. Sebentar, saya cari dulu. Nah, jadi kita akan menginput datanya dari sini ya teman-teman. Jadi sekarang kita buka lagi aplikasi HKMS-nya. Kita perbesar dulu. Nah, baik sekarang selanjutnya kita ke komponen, kita tambahin meteorologinya. Di sini kita klik new, ini menambahkan periode ulang hujan. Pertama ini hujan 2 tahun.
lalu create, tuh, lalu selanjutnya new lagi, hujan 5 tahun. Lalu, new lagi, ini hujan 10 tahun, lalu selanjutnya hujan 25 tahun, create lagi, selanjutnya hujan 50 tahun, lalu selanjutnya hujan 100 tahun. Oke, bentar, ini, hujan 100 tahun. Kok masih ya? Iya, bisa kita lihat aja, oke, kita buat ulang ya. Hujan 100 tahun. Nah, setelah kita membuat, periode hujan dari 2 tahun hingga 100 tahun, ini kita X-kan saja. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke komponen, lalu kita ke, kontrol spesifikasi manager, kita ke new, lalu di sini kita beri nama kontrol debit banjir. Lalu create. Nah, setelah udah kita X-kan saja, lalu selanjutnya ke sini kita ke meteorologi kerjaan lagi. Nah, untuk di replace missing-nya ini kita set to default, semuanya kita ganti dari 2 tahun hingga 100 tahun. Nah, lanjut setelah itu kita ke control specification, lalu ke ini debit banjir, kontrol debit banjir. Nah, untuk start date-nya ini kita beri nama 1 Jan 2024. Lalu untuk start time-nya ini 00. Lalu untuk end time-nya ini 3 Jan 2024. Nah, untuk end time-nya ini 00 juga. Lalu untuk time intervalnya kita menggunakan 1 jam. Lalu sekarang kita membuat komponen lagi, kita ke komponen, kita tambahkan time series data manager, lalu di sini kita beri nama hujan PR 2 tahun, lalu create. Nah, kita buat sampai 100 tahun. Hujan PR 5 tahun, lagi, lalu hujan PR 10 tahun, lalu create, lalu hujan PR 25 tahun, lalu create, lalu lagi. Hujan PR 50 tahun, 50 tahun. Lalu yang terakhir, hujan PR 100 tahun. Lalu kita klik. Lalu di sini kita expand saja. Lalu untuk time series, nah kita cari. Nah, untuk sini hujan. Nah, di sini kita ubah, kita sesuaikan dengan yang sama seperti sebelumnya. Ini kita menjadi 24. Ini menjadi 3 Jan 2024 juga. Nah, untuk ininya kita menggunakan waktu 6 jam. Nah, untuk selanjutnya kita ubah juga di periode kala hujan semuanya ya teman-teman. Ini belum sempat keubah, ini jadi 24, ini 24, ini 3, ini 5. Nah, ini sudah di sini. Kita ubah juga sama seperti sebelumnya untuk di semua periode ulang ya, sampai semuanya. 24, ini 1. Di sini menggunakan 6 jam. Lalu untuk di yang sini juga kita ubah dari 24, lalu di sini 6. Nah, kita cek lagi kalau yang berubah. Udah, di sini juga ubah menjadi 24, ini juga sama 3 jam. Di sini 6 jam. Nah, lalu untuk di yang tahun juga sama. Di sini 24. Ups, 9 jam. Di sini juga sama. Nah, di sini 6 jam. Nah, setelah itu kita cek lagi di sininya. Nah, di sininya kita ubah menjadi 1 jam. Setiap periode ulangnya, time intervalnya kita ubah menjadi 1 jam. Kita cek lagi apakah sudah 1 jam semua.
Nah, selanjutnya jika sudah diubah, kita ke sini lagi, terus kita cek ke tab tabelnya. Nah, ini harusnya sudah periode ulang, harusnya ini udah menggunakan 6 jam ya. Setelah 6, coba. Sebentar. Baik, teman-teman. Jadi di sini ada kesalahan untuk end date-nya tetap 1 Januari. Jadi cuma membutuhkan waktu 6 jam. Nah, untuk di sini juga 1 Januari. Kita ubah dari periode ulang 2 tahun hingga 100 tahun. Ini satu, ini juga satu, ini juga satu. Nah, ini juga satu. Selanjutnya kita balik lagi ke sini, kita lihat eh, tabelnya. Nah, ini sudah 6 jam. Mendapatkan angka-angka itu dari Excel yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Willy. Nah, kita ke Excel yang telah diberikan, lalu kita lihat distribusi PSA yang 007. Nah, di sini ada PSA yang 007 R2, ini tuh merupakan periode ulangnya. Nah, baik yang kita masukkan itu yang ini ya teman-teman, reduksi temporal 6 jamnya. Terus sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan kita di eh, periode hujan yang 10 tahun. Jadi kita lihat lagi ke Excel, kita masukin yang 10 tahun. Nah, yang ini. Ini kita Ctrl C, copy. Lalu di sini kita Ctrl V. Baik, teman-teman, karena ini ada kendala tidak bisa di-copy, jadi kita bagi dua saja. Nah, kita bagi dua layar saja, kita masukin satu-satu dengan manual. Ini kita di periode 10 tahun, eh, ini. Nah, kita pilih yang ini. Kita Ctrl C misalkan, kita coba lagi, kita Ctrl V, juga tetap tidak bisa. Ya, kita masukin 8,36. Terus selanjutnya 14,62. Lalu selanjutnya 94,00. Di sini 25,67. Lalu selanjutnya 8,36. Di sini juga 8,36. 36. Nah, kita lakukan cara yang sama dari periode ulang 2 tahun hingga periode ulang 10 tahun. Ini udah selesai ya teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya kita ke sini. Kita cek-cek lagi. Lalu ke ini, meteorologik yang hujan ini. Nah, kita ke basin. Ini kita yes kan. Nah, lalu selanjutnya karena kita akan merunning yang Snyder terlebih dahulu, jadi kita ke meteorologik, lalu kita ke hujan, lalu kita ke basin. Ini yang Snydernya kita yes-yeskan dulu semuanya di periode ulang dari hujan 2 tahun sampai hujan ke 100 tahun. Hmm, ini kita yes-yeskan dulu. Selanjutnya kita ke compute, kita ke grid, lalu kita ke simulasi run. Ini kita beri nama hujan 2 tahun. Kita membuat, kok gini?
2 tahun. Kita membuat skala periode ulang dari 2 tahun hingga 100 tahun. Ini di sini kita pilih yang 2 tahun, lalu next, lalu finish, lalu ke compute lagi, kita lagi ini, eee, hujan 5 tahun, lalu next lagi, lalu 5 tahun, lalu next, lalu finish, lalu lakukan yang sama hingga 100 tahun. Tahun, finish, lalu kita ke compute lagi, ke create, sekarang hujan berapa tahun ya? Hujan 25 tahun. Sini, hujan berapa? Lalu ke sini lagi, hujan 50 tahun. Next, 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 terus sekarang yang 100 tahun. Gimana? Hujan 100 tahun, aduh. Next, 100. Next. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita ke basin dulu. Cara mengubahnya, ini kita ke periode hujan, lalu ke yang ini. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kita, karena ini ada di hujan 10 tahun, maka ganti ini menjadi 10 tahun. Eh, kita lakukan yang sama dari periode hujan 2 tahun hingga 100 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke parameter. Ini kita pilih dash Sitakurak yang Snyder dulu. Lalu kita ke parameter, lalu kita ke loss, lalu SCS curve number-nya. Nah, untuk inisialnya, ini kita menggunakan 9,0. Kita samain semuanya karena kita masih pelatihan. Dan kata Ayanwar kita samain saja. Seharusnya ini didapatkan dari Excel. Iya, titik ya teman-teman ini. Lalu untuk di curve number-nya ini ada di Excel juga, tapi kita menggunakan 84,9. Ini kita samain saja. 84,9, 84,9, 84,9, 84,9, 84,9, 84,9. Nah, lalu untuk di sini 2,70. 2,70, ya, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70. Udah. Lalu ini kita apply, lalu close. Nah, selanjutnya kita ke parameter lagi, kita ke transform, lalu kita ke Snyder. Nah, ini di sini ada lag time dan ada peaking. Kita sekarang buka Excel-nya, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada lag time dan di sini juga ada peaking coefficient. Ini lag time-nya dalam jam ya teman-teman. Jadi karena Snyder jadi ini dalam lag time-nya jam. Sekarang kita giniin lagi. Di sini kita lag time-nya disamain aja sama ini. Kita coba Ctrl C. Lalu kita paste. Oke, tetap tidak bisa. Jadi kita di sini 11,6, 6,5, 11,1, 16,6 lagi, 6,5, 11,1, di sini 11,6. Lalu untuk pickingnya di sini, ya ini 11,6 ya harusnya. 11,1 Nah, lalu untuk di pickingnya di sini kita menggunakan 0,75 semuanya. 0,75, 0,75, 0,75, 0,75, 0,75, 0,75, 0,75.
Lalu di sini kita apply, lalu kita close lagi. Nah, selanjutnya kita ke parameter lagi, lalu kita ke base flow, change methodnya udah, ini kita non, oke yes. Terus sekarang ke parameter, kita ke routing, kita ke leg, kayaknya coba di sini. Nah, bukan yang ini. Ini apply dulu, ini close. Kayaknya yang ini. Nah, untuk inisial discharge-nya kita kosongkan. Untuk lag time-nya di sini kita pakai menit. Nah, ini tuh angkanya kita dapatkan dari Excel yang dikirim oleh Ayanwar. Nah, di sini untuk R1-nya kita masukin 21.589.3. Lalu untuk R2-nya di sini kita masukin 28.7. R2-nya yang ini, teman-teman, maaf. Di sini 28,76.766 8. Lalu untuk R3-nya di sini kita kayak mobil ya R3. 67. 67. Lalu ini apply, terus kita close. Baik, yang Schneider sudah selesai. Kita cek yang Dasitakorak SCS-nya. Kita ke parameter lagi, kita ke loss, kita ke ke SCS. Nah, di sini kita masukin lagi sama dari Excel juga. Sebentar. Nah, untuk di sini angka-angkanya kita masukkan juga sama seperti di yang Schneider. Di sini kita masukkan 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0. Lalu untuk di curve number-nya di sini 84,9, 84,9, 84,9, 84,9, 84,9, 84,9, 84,9. Nah, untuk di apa ini di interviewsnya di sini kita masukkan 27,0, 27,0. Oh ya, untuk di interviewsnya kita 2, kok nggak bisa? 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70, 2,70. Udah selesai, lalu kita apply, lalu kita close. Nah, sekarang kita cek lagi ke parameter transformnya. Di sininya kita pakai SCS yang di Excel Bapak. Sebentar. Nah, kita masukkan yang menit. Kita ke Ctrl C, kita cobain lagi ke sininya. Sini kita Ctrl V, nggak bisa tetap. Ya udah kita manual aja. Nih kita masukin 155,90, terus 80,81, 122, 51. Lalu sama juga 155,90, 80, titik 81, lalu 122,51, lalu 155,90. Lalu kita apply, lalu kita close. Lalu setelah itu kita balik lagi ke sini. Lalu kita cek lagi ke parameter, kita ke base flow, kita ke change, lalu kita yes, ini non yes, lalu kita cek lagi di routing, lalu leg. Di sini juga masukin yang sama seperti tadi, angkanya di sini ada kita pilih leg time yang ininya, ini angkanya sebentar. Ini untuk di R1 itu 21,58 enggak isi 21,5893. Lalu R3-nya 102,6767. Lalu di sini 28,7608. Lalu di sini kita apply, lalu kita close. Lalu sekarang kita ke compute, kita ke multiple compute, select all, lalu compute. Result, terus kita ke sync. WD, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya ke udah deh, selesai. Tidak ada error. Apa? Mungkin sekian video tutorial Hack HMS dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan banyak salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Syara NIM 245003192. Baik, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial terhadap penggunaan aplikasi Hekras. Nah, Hekras ini adalah software untuk memodelkan aliran air pada saluran terbuka. Nah, contohnya seperti sungai dan saluran tertutup. Nah, baik, sekarang kita langsung saja membuka aplikasi eh, Hekrasnya. Nah, baik, ini adalah tampilan utama pada aplikasi Hekras. Nah, sekarang kita akan membuat project baru dengan cara ke File, lalu New Project. Di sini kita beri nama Dasitakurak. Lalu kita simpan filenya mau di mana. Nah, saya menyimpannya di kuliah, lalu di aplikasi ke teknik sipilan. Sebentar, ini sepertinya kek. Nah, kita okekan saja. Nah, ini oke. Jika sudah tampil seperti ini, kita okekan. Lanjut, sekarang kita ke option. Nah, kita ke unit system. Nah, ini set as defaultnya kita checklist lalu oke. Lalu sekarang kita ke Trustmapper. Nah, di sini kita ke project, kita set project. Di sini kita masukin titik bendung yang telah kita buat pada aplikasi ArcGIS. Nah, ini lalu oke. Lalu selanjutnya ke general, ini kita apply, oke. Selanjutnya kita ke terrain. Nah, ini create a new. Lalu di sini kita klik yang plus, lalu aplikasi teknik sipil, kita ke ArcGIS lagi, kita pilih yang DIM 30, lalu open. Lalu di sini merge-nya ini kita checklistkan, lalu create. Nah, ini kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Ini artinya sudah berhasil. Lalu sekarang kita ke map layer, kita ke reference layer, kita ke add reference. Kita cari di sini peta situasi. Nah, ini. Lalu open, kita tunggu. Nah, baik. Ini sudah muncul ya, teman-teman. Sekarang kita harus menandai dulu dari hulu ke hilirnya dengan cara. Nah, kita lihat di sini di Excel yang telah Bapak kirim. Nah, kalau hulu itu berada pada titik 32 dan hilir berada pada titik, nah, B1. Lalu sekarang kita paskan, lihat di peta situasi yang di sini. Kira-kira, nah hulu ini dari sebelah sini. Lalu kita lihat yang hilirnya berada di posisi B1 itu ada di, nah, di situ. Oke, selanjutnya sekarang kita ke Hekras lagi. Di sini kita tandai membuat hulu dan hilirnya. Nah, sekarang kita ke future, lalu ke create new layer, lalu point layer. Kita di sini beri nama hulu dan hilir. Lalu kita okekan saja. Lalu profile lines ini kita klik yang pensil, kita tandain di sini. Nah, klik 2 kali, lalu beri nama hulu, lalu oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk hilirnya. Nah, di sini klik 2 kali lagi, kita beri nama hilir, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat aliran airnya, aliran sungainya. Kita ke geometri, kita ke create new. Di sini kita beri nama Dasitakurak, lalu kita oke. Nah, di sini kita udah muncul, ini close saja. Lalu di sini kita ke edit geometrik. Nah, untuk reference-nya ini untuk membuat si aliran sungainya gitu. Nah, ini kita tandanya dari sini. Kita sesuai dengan sungainya ya, tidak boleh keluar garis. Ini kita buat dari hulu sampai hilir. Sebentar. Nah, ini sudah, kita di sini langsung okekan saja. Lalu kita ke cross section. Di sini kita akan membuat garis-garis dari hulu sampai hilir.
Nah, dari hulu sampai hilir ini angkanya akan semakin kecil ya. Ini harus sesuai garisnya. Ini kita klik 2 kali. Tuh, di sini kelihatan ya teman-teman. Mana musim mana? Nah, ini kan 1542, lalu ini 1492, lalu di sini 1443. Jadi semakin ke sini semakin kecil. Di sini memang membutuhkan waktu. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke baik, kita ke file, kita save ke file lagi, lalu exit. Ini kita yes. Kita tunggu yes lagi, yes lagi. Nah, baik, sekarang kita ke tampilan utama pada Hekras lagi, lalu kita geometrik. Jadi, sekarang setelah kita ke geometrik data, kita ke file, kita ke open geometrik. Nah, di sini klik yang ini, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita ke cross section, kita lihat. Oke, sekarang kita cek rivernya. Ini di sini ada di hulu. Kita lihat. Nah, ini hilirnya. Oke. Sekarang kita masukin data Excel yang telah diberikan, kita pindahkan ke sini. Caranya kita copy-copy. Sebentar. Nah, oke, sekarang eh 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 mana? Kayaknya ini kita geserin. Nah, kita copy yang ini. Eh, sebentar. Kita Ctrl C. Lalu kita nah ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ini Ctrl V. Nah, lalu selanjutnya kita sesuaikan lagi. Ini kan ada di hulunya, di titik 32. Nah, kalau di sini kita namain A32. Spasinya kebanyakan. A32. Lalu selanjutnya kita apply data, lalu accept, edit. Nah, lalu oke. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ke hulu selanjutnya, ke bagian menuju hilir. Kita copy di sini.
Oke, sekarang jika sudah, kita X saja. Lalu sekarang kita lihat ke tampilan utama Hekras. Kita ke sebentar. Nah, kita ke geometric data. Nah, kita ke tabel. Terus sekarang kita menambahkan meaning-nya. Kita klik meaning. Nah, lalu untuk N1 ini set value, ini kita 0,025. 0, 025. Lalu oke. Nah, lalu kita oke kan. Lalu kita sekarang sesuaikan left bank dan right banknya. Ini caranya kita ke tools, lalu kita graphical. Nah, yang ini. Nah, di sini kita sesuaikan. Hmm, kita sesuaikan ini. Kita setting terus. Masuk bentuknya. Hah? Apanya? Enggak. Ini aku sama apa di sini? Oke, jadi kita di sini sesuaikan saja ya, teman-teman. Hmm, sebentar. Ini kita atur-atur aja. Nah, ini stasiunnya A12, ini stasiun A11. Ini kita sesuaikan lagi, ini A11 juga, ini kita sesuaikan juga. Nah, ini di A10 kita sesuaikan left dan right-nya. Nah, ini di A9 kita sesuaikan juga. Kita sesuaikan di semuanya ya, teman-teman. Nah, ini udah mau mendekati akhir. Nah, ini sudah selesai ya semuanya, ini sudah di akhir. Terus selanjutnya kita bisa ke baik, sekarang untuk starting L dan increment-nya ini kita copy invert, ini juga copy invert. Nah, untuk poinnya di sini kita set value, ini kita menggunakan 200 sampai 500, jadi kita 300 aja. Lalu kita oke kan. Nah, lalu selanjutnya kita ke file, kita ke save geometric data as, eh, save geometric aja sebentar. Kita cek ke sini, lalu kita, nah, untuk file hidrologinya kita masukin data yang telah diberikan oleh dosen kita. Nah, ini dari sini sampai ke bawah ini kita copy, lalu kita ini, lalu di sini kita copy paste. Nah, lalu kita tunggu sebentar, kita oke kan? Nah, kita 0, ini juga 0. Nah, interpolasi terus kita
Di sininya, di sininya 0,01, 0,01. Lalu di sini kita lihat lagi ke Excel. Nah, di sininya kita pakai yang 35,835. Ini kita copy, ini copy paste. Lalu untuk ini, nah di sini kita beri nama Q2. Lalu kita ke, lalu kita okekan saja. Lalu setelah itu yang kita normal depth ini kita beri angka 0,01, lalu oke. Lalu kita ke file sebentar ya sambil ingat-ingat. Kita ke hmm, ke sini. Ini kita beri nama Q2, lalu kita simpan di file yang kita inginkan. Nah, lalu oke. Lalu setelah itu, nah kita ke sini ke unsteady flow. Nah, di sini kita kasih Q2, lalu kita checklist ini untuk geometric, unsteady, post, dan float plane-nya. Nah, di sini kita tanggalnya kita ubah menjadi Januari 2025 tanggal 1. Lalu oke. Lalu di sininya kita Januari tanggal 3. Oke, lalu start 00. Lalu ending time-nya juga 00. Lalu di sini kita ke klik yang ini, kita sininya. Nah, ke sini lalu terus ke edges ini maksimum kontansnya kita isi dengan 0,9, dan untuk minimumnya kita isi dengan 0,4. Nah, lalu ini kita ke yang ini. Nah, kita ini yang di sini checklist kan di satu dimensi mix flow optionnya, yang use lokalnya, lalu kita oke kan. Nah, lalu sekarang kita ke file, kita ke save plan as, ini kita beri nama eh Q2 juga, lalu kita oke, lalu oke lagi. Lalu di sini kita compute. Nah, kita di sini harus menunggu. Nah, lalu setelah selesai kita close, kita X. Sebentar. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Terus kita ke landmark, kita ke river. Nah, ini sudah keluar angka-angkanya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah GEMAX WS, lalu yang warna merahnya ini adalah eh, Crit Max WS. Yang tadi warna hijau EG ya, maksudnya bukan GE. Lalu yang warna biru ini WS Max WS. Nah, yang warna hitamnya yang ada, nah itu ground. Lalu yang warna ungu, nah ini LOB-nya. Lalu yang warna biru muda ini ROB-nya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat lagi ke sini. Kita run. Nah, jadi aplikasinya sudah berhasil teman-teman, soalnya udah bisa kita run. Mungkin sekian video hack crash dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan ada salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.